Baiklah pemirsa, saat ini kita sudah terhubung dengan Mardiansa untuk menanyakan lebih lanjut terkait peristiwa bagian girder proyek pembangunan flyover Bantayan Petak yang menghubungkan Jalan Gunung Megang Penanggiran Muaraenim roboh dan menimpa kereta api Babaranjang yang sedang melintas. Assalamualaikum, selamat sore. Apa kabarnya Mardiansa? Waalaikumsalam, saudari Ayu. Alhamdulillah di sini dalam keadaan baik-baik saja. Bagaimana ini apa yang bisa saya sampaikan, saudari Ayu untuk petang ini? Baik, rekan Mardiansa bisa dijelaskan seperti apa kondisi terkini di lokasi? Untuk kondisi terkini sendiri di pintu perlintasan rel kereta api Bantayan yang dimana tadi siang sudah terjadinya girder yang roboh akibat kesalahan teknis yang terjadi di lapangan. Sekarang tim dari pihak PT KAI dan dari pihak proyek sendiri sedang melakukan evakuasi dari robohnya girder itu sendiri. Sekarang untuk arus lalu lintas sendiri saat ini sudah terbilang lancar karena lokomotif dan beberapa gerbong dari kereta Babaranjang tersebut sudah terevakuasi. Sedangkan di sini ada korban yaitu satu orang korban jiwa di mana itu dari pekerja proyek sendiri meninggal dunia pada saat mendapatkan perawatan di rumah sakit. Sedangkan ada 2 pekerja lagi yang mengalami kritis, sedangkan 6 dari pekerja lainnya itu mengalami luka-luka dan masih dalam perawatan medis yang tadinya dirawat di Puskesmas Gunung Megang, sekarang sudah dipindahkan ke Rumah Sakit Prabu Muli untuk sementara itu. Sedangkan ada 2 rumah warga yang menjadi yang terimbas dari robohnya girder ini sendiri. Rumah warga tersebut di beberapa bagian bangunan rumah warga tersebut roboh akibat tertimpa girder itu sendiri. Begitu, saudari Ayu. Baik, untuk kondisi lalu lintas akibat peristiwa tersebut seperti apa? Untuk lalu lintas sendiri sih memang di awal kejadian itu mengalami macet total dari arah Muara Enim Palembang, begitu pula sebaliknya dari arah Palembang ke Muara Enim. Karena pada saat kejadian posisi lokomotif dan gerbong Babaranjang itu sendiri terhenti di antara pintu perlintasan kereta. Makanya arus lalu lintas pada saat itu harus terhenti karena tidak bisa melintasi pintu perlintasan begitu, Ayu. Tapi sekarang karena lokomotif dan beberapa gerbong yang dibawa oleh lokomotif itu sudah terevakuasi, jadi arus lalu lintas sudah berangsur membaik, bahkan terlihat lebih lancar dari sebelumnya. Baik, dengan adanya insiden ini apakah mengganggu lalu lintas kereta api khususnya kereta penumpang? Jelas ini terganggu. Masalahnya gini, girder itu sendiri menyeberangi antara perlintasan atau rel kereta api itu sendiri. Jadi seluruh bagian dari perlintasan kereta api itu ditutupi oleh girder yang roboh. Makanya dari itu bahkan beberapa material dari rel kereta api itu sendiri mengalami kerusakan. Di sini tim KAI bersama proyek berusaha untuk secepat mungkin untuk mengevakuasi Babaranjang yang masih tertimpa material girder dan juga memperbaiki sisi rel yang rusak begitu. Dan mungkin belum diketahui secara pasti sih seberapa lama rel ini bisa diperbaiki dan bisa dibuka untuk operasional kereta api, terutama untuk angkutan penumpang sendiri. Begitu, Ayu. Baik, untuk pihak kontraktor sendiri sudah memberikan keterangan dengan kejadian ini seperti kronologi kejadian, apakah ada kelalaian atau semacamnya? Untuk sejauh ini sih pihak kontraktor belum bisa memberikan keterangan ya terkait musibah yang terjadi, peristiwa yang terjadi. Namun diperkirakan atau diduga memang adanya error pekerja atau error dari mesin atau girder atau kren itu sendiri pada saat melakukan pekerjaan untuk menanam atau memasang girder beton itu sendiri pada saat pekerjaan tadi pagi.
Baik, untuk kita membahas mengenai solusi, apakah pihak kepolisian atau pemerintah setempat akan mengunjungi tempat kejadian atau ada solusi untuk para penumpang sendiri? Untuk sekarang sih untuk PT KAI terkait PT KAI sendiri sudah meminta maaf kepada calon penumpang dari PT KAI khususnya untuk kereta api penumpang karena untuk operasional sendiri ini cukup terganggu dan pihak KAI bersama pihak kontraktor sendiri segera mempercepat jalur untuk evakuasi agar operasional dari kereta sendiri itu mudah cepat berjalan. Untuk dari pihak pemerintah sendiri sih dan kepolisian tadi di awal-awal kejadian pihak kepolisian ramai untuk mengatur lalu lintas agar bisa mengalihkan kepadatan kendaraan yang ada di lokasi kejadian untuk memutar balik atau penumpang yang disarankan untuk mencari tempat istirahat agar bisa mengistirahatkan perjalanan mereka sebentar untuk bisa memberikan energi bagi mereka yang memiliki perjalanan jauh. Sedangkan dari pemerintah sendiri sampai sekarang kita belum mendapat kabar untuk adanya berkunjung ke lokasi kejadian. Pasalnya kita juga di lokasi kejadian masih belum bisa menyambungkan atau menghubungi pihak pemerintah karena memang pemerintah di sini pihak terkait sendiri belum bisa mengkonfirmasi apakah mau akan datang ke lokasi kejadian. Begitu Ayu. Baik, terima kasih rekan Mardiansa untuk informasinya mengenai kereta api Beberanjak yang sekarang sedang direnovasi ya, mungkin seperti itu. Baik, terima kasih, selamat sore dan selamat untuk bertugas kembali. Ya, baik Ayu.